Shalom semuanya, selamat datang di My Room, program baru kita. Di tempat ini, di kamar kalian masing-masing, di rumah kalian masing-masing, sama-sama yuk kita siapin hati untuk terima firman Tuhan, untuk masuk hadirat Tuhan, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Engkau selalu baik buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Ya Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biar ini jadi janji kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
sampai akhir hidupku. Katakan sama-sama, kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, dan kami berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari ambil waktu terbaik teman-teman, mari sembah Tuhan sama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Yesus, Yesus, rancangan-Mu sempurna atas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya penuh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kami sembah Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap ya Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Nyatakan sama Tuhan, kini aku percaya, kini aku percaya ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi nyatakan, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, Raja di atas segalanya. Kau yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Jesus, kami rasakan hadirat-Mu, kasih-Mu melimpah Tuhan. Kiara bo, kiara la bo shanda. Haleluya, haleluya. Syaralaba ya na. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, kami tinggikan Kau yang layak terima kemuliaan Tuhan. Yesus, Tuhan, kami ingin hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami pengen hadirat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Biar dimanapun kami berada Tuhan, saat kami dengar ini, saat kami saksikan ini, hadirat-Mu dan kasih-Mu melimpah atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hari ini berkati kami, bukan dengan berkat materi yang fana Tuhan, tapi berkati kami dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau dengar dan kami janji Tuhan, kami akan lakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Dimanapun kita, tepuk tangan buat Tuhan kita yuk teman-teman yuk. So hari ini kita akan bahas firman Tuhan dengan judul overthinking. Teman-teman, overthinking apa sih? Apa sih overthinking? Kalau kita lihat di Google teman-teman ya, kalau kita baca-baca di Google, ini hasilnya. Overthinking adalah menggunakan terlalu banyak waktu untuk memikirkan suatu hal dengan cara yang merugikan, serta overthinking dapat berupa ruminasi dan khawatir. Kurang lebih simpel, overthinking adalah ketika kita mikirin masalah secara berlebihan. Secara berlebihan. Apa jatuhnya? Apa sebabnya teman-teman? Kalau kita mikirin masalah berlebihan, sebabnya adalah kita khawatir berlebihan, kita takut berlebihan, kita resah berlebihan. Biasanya overthinking ini muncul waktu pikiran kita kosong. Kapan itu? Waktu malam biasanya. Mungkin anak-anak muda atau bapak ibu teman-teman semua waktu malam gak kepikiran apa-apa, lo tiba-tiba kepikiran satu masalah, dipikirin terus. Atau waktu kita ngelihat realita yang kita gak pengen. Misalnya buat anak-anak muda gitu ya, melihat dia jalan dengan si dia. Buat kita kayak aduh sakit hati. Atau misalnya kita lihat masalah di depan gede banget, kita kayak
Aduh, masalah lagi Tuhan, kenapa masalah lagi, masalah lagi. So hari ini dengan singkat kita akan lihat satu kisah overthinking di Alkitab yang luar biasa banget, keren banget. Yang karena overthinking, satu bangsa hampir gak terima janjinya Tuhan. Oke, kita masuk ya teman-teman semuanya ya. Suatu hari, aku singkatin aja teman-teman karena ini kisahnya panjang. Suatu hari Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin kita udah pernah dengar itu teman-teman. Tuhan bawa, lalu Tuhan janjikan satu, tanah yang penuh dengan kelimpahan. Akhirnya Tuhan, gini-gini. Dalam arti lain Tuhan janjikan Israel rumah yang baru, rumah yang penuh dengan kelimpahan. Tuhan bawa mereka keluar dari padang gurun, mungkin Tuhan putar-putar dulu 40 tahun gitu teman-teman ya. Tapi kita mau bahas satu kisah dalam hal itu teman-teman. So Tuhan bawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, lalu Tuhan bawa ke tanah yang penuh kelimpahan. Di tengah jalan, di Bilangan 13 kalau kita buka teman-teman, mungkin yang masih di rumah bisa buka Bilangan 13. Atau yang lagi di mobil, yang lagi nyetir, yang lagi dimanapun sambil dengerin ini, gak apa-apa nanti aku bacain aja. Bilangan 13, Tuhan berfirman kepada Musa ayat 1, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel, tanah yang Tuhan janjikan tadi. Dari setiap suku nenek moyang, maka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Artinya gini, Tuhan minta Musa, tolong pilih satu orang, satu suku satu gitu ya. Satu suku satu untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Teman-teman perlu diketahui dari 12 orang ini semuanya leader, semuanya pemimpin. Harusnya semuanya gahar-gahar banget teman-teman. Lalu di ayat 4 sampai ayat 16 ada nama-namanya, mungkin kalian nanti bisa baca. Lalu aku loncat ayat 17, Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Gini teman-teman. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengar baik-baik. Yang janjikan tanah itu Tuhan. Sampai sini kita harus setuju yang janjikan tanah itu Tuhan. So harusnya, mungkin kalau yang janjiin itu orang yang suka bohong, kita nggak percaya gitu ya. Kita kayak tapi kalau yang janjiin tanah itu Tuhan, harusnya kita percaya habis sama Tuhan. Kita percaya penuh sama Tuhan. Lalu di titik ini Musa disuruh Tuhan bikin tim 12 pengintai untuk mengintai tanah itu. Kalau aku pribadi memikirnya gini teman-teman. Tuhan suruh 12 pengintai itu masuk ke sana dulu supaya pulang bawa kabar baik. Setuju gak? Wah benar kata Tuhan. Mungkin begitu ya. Mungkin aku akan gambarin. Mungkin maksud Tuhan adalah supaya 12 pengintai itu bawa kabar baik. Mungkin mereka akan ngomong gini. Wah benar kata Tuhan. Tanahnya berlimpah susu dan madunya. Wah bener tanahnya subur banget guys. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi sama 12 pengintai itu teman-teman? Tadi kita baca sampai ayat 20. Lalu 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu dan mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob ke jalan yang menuju ke Hamat. Oke, aku baca lompat langsung ke ayat 23. Ketika mereka sampai di lembah Eskol dipotong mereka-lanya Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu
Berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Perhatikan baik-baik, setandan buah anggur, lalu mereka menggandarnya dengan 2 orang. Artinya 2 orang perlu membawa 1 tandan buah anggur. Itu betapa gedenya buah anggur, atau betapa lebatnya dalam 1 tandan itu teman-teman. Langsung aku mau baca ayat 27. Sorry lompat-lompat. Nanti teman-teman boleh baca seluruhnya teman-teman. 27 bilang gini. Mereka menceritakan kepadanya, mereka itu ke 12 pengintai. Atau ke 10 pengintai, karena 2-nya tidak ngomong gini teman-teman. Kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Kabar baik. Tapi apa yang terjadi setelah itu teman-teman? Hanya 28, mereka bilang gini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Lalu ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana, yang 10 pengintai tadi, bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang Sasa dan orang enak yang berasal dari orang-orang Sasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, kata mereka. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Teman-teman, ternyata yang dibawa ke 10 pengintai ini bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Mereka lihat, aduh kayaknya nggak mungkin deh. Aduh, orangnya di sana gede-gede, kami kayak belalang. Aduh, kayaknya nggak bisa kita masuk ke tanah itu. Seolah-olah mereka lupa sama janji Tuhan. Gini, Tuhan janjikan sesuatu, mereka terima janji Tuhan, lalu mereka lihat realita, orangnya gede-gede. Aduh, gue bakal dimakan. Aduh, gue kayak belalang di sini. Orangnya gede-gede, nggak bisa. Musa kita nggak bisa masuk ke tanah itu. Teman-teman dengerin baik-baik, 10 orang ini overthinking. Mereka mikirin masalah. Teman-teman harus kita tahu, masalah semakin dipikirin itu semakin besar. Waktu kita semakin mikirin masalah, dengar baik-baik, kita jadi terdistraksi. Rencana Tuhan ke depan gak kelihatan. Kenapa? Karena masalahnya udah terlanjur gede, kita pikirin terus. Janji Tuhan gak kelihatan. Teman-teman, 1, overthinking kills hope. Overthinking membunuh harapan. Padahal Tuhan kasih harapan. Tapi karena kita lebih mikirin masalah daripada apa yang Tuhan janjikan, kita gak ketemu sama janjinya Tuhan. Kita gak ketemu sama harapan itu teman-teman. Yang kedua, overthinking buat kita gak bisa lihat kuasa Tuhan. Teman-teman, saudara sekalian, harusnya waktu kita terima janjinya Tuhan, kalau bahasa anak sekarang nih, kalau Tuhan jadi backingan kita, harusnya kita gak takut apa-apa. Tuhan pencipta segalanya teman-teman, jadi backing. Tapi karena kita terlalu lihat realita, kita kayak belalang di depan mereka. Kita gak bisa lihat kuasa Tuhan teman-teman. Di sini kita harus pikirkan 2. 1, overthinking kills hope. Yang kedua, overthinking buat kita gak bisa lihat janjinya Tuhan, buat kita gak bisa lihat kuasanya Tuhan. So hari ini kita belajar satu hal. Tuhan janjikan kita sesuatu, ayo fokus sama janjinya Tuhan. Jangan fokus sama masalah. Dengar baik, kalau masalah kita pikirin terus, masalahnya akan tambah gede. Seperti makhluk hidup yang dikasih makan, kalau kita pikirin masalah terus, lama-lama tambah gede. Hari ini mari fokuskan pikiran dan mata kita sama Tuhan lagi teman-teman. Amin. So hari ini kita belajar sesuatu hal teman-teman dari kisah ini, bilangan 13, nanti kalian bisa baca di rumah atau dimanapun teman-teman waktu sempat. Bilangan 13, bahkan di bilangan 14 gara-gara 10 orang overthinking ini, bilangan 14 tuh bangsa Israel mulai ngamuk lagi gara-gara orang overthinking. Mereka mulai lupa sama janjinya Tuhan. Satu bangsa loh teman-teman, mulai lupa sama janjinya Tuhan, mulai lupa sama kuasanya Tuhan. Dengar baik-baik, kalau Tuhan udah janjikan sesuatu, percayalah Tuhan akan genapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar satu hal Tuhan. Biar hari ini kami mulai fokus sama Tuhan lagi. Biar hari ini kami mulai fokus sama janji dan rencananya Tuhan lagi buat atas setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami kalau kami ke distract, kalau kami teralihkan sama masalah-masalah kami Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, kami taruh hidup kami di kakinya Tuhan. Kami mau fokus sama Tuhan. Kami serahkan hidup kami sama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami hari ini. Kami mengucap syukur bahkan buat hari ini Tuhan, buat hari kemarin yang Tuhan kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu baik, Tuhan teramat baik buat kami. Dan kami tahu satu hal, Tuhan gak pernah tinggalin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you minggu depan teman-teman di acara My Room. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.